Lagi tentang agenda kongres. Yang pertama itu seminar nasional diselenggarakan pada pagi hari dengan narasumber dari praktisi yaitu Pak David Santoso. Yang kedua narasumber yang lain itu adalah akademisi, Pak Inggang Nuralam itu dari administrasi bisnis via UB, sedangkan Pak Anang itu dari administrasi bisnis Universitas Padjadjaran Bandung. Setelah itu dilanjutkan pada agenda kedua yaitu kongres. Ya, kongres kita sudah seperti biasa, yaitu pertanggungjawaban pengurus yang sekarang dilanjutkan dengan pemilihan pengurus atau pembentukan pengurus untuk periode 2022-2026. Jadi itu, dan itu acara diharapkan sudah bisa selesai pada pukul 21 ya. Jadi yang acara kongres setelah break isoma itu sampai paling lambat jam 21. Jadi itu poin-poin penting apa yang akan dibahas, Pak? Itu seminar juga, Pak? Ya, yang seminar itu esensinya yang akan dibahas itu adalah bagaimana para pelaku bisnis dan juga penanggung jawab program studi administrasi bisnis merespon perubahan atau dampak dari pandemi COVID-19 dan disrupsi teknologi. Karena dengan disrupsi teknologi diperparah dengan COVID, ini merubah model bisnis, merubah proses bisnis, dan itu harus direspon oleh program studi. Sehingga program studi bagaimana menyiapkan membekali mahasiswanya ini untuk menjadi pelaku bisnis. Jadi ke sana. Nah, Five yang bisa bertahan itu ternyata yang melakukan transformasi bisnisnya. Jadi mereka mau tidak mau harus melakukan transformasi bisnis, ya. Contoh sederhananya ini begini. Kalau dulu bisnis itu misalkan warung makan saja, itu hanya menyediakan ya atau menjual makanan atau menunya itu kepada pelanggan yang datang. Kan tidak ada lagi pelanggan yang datang. Tentu saja ini harus melakukan perubahan. Ya, perubahannya apa? Perubahan dipicu oleh teknologi. Teknologinya tersedia. Ya, karena itu hampir semua responden yang menjadi subjek penelitian saya itu mengatakan ya bahwa mau tidak mau mereka harus menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi ini. Sangat positif ya, dan kita selalu siap untuk membackup pengembangan ilmu seperti ini. Apalagi ilmu administrasi bisnis ini kita tertua di sini ya. Fakultas ini belum lahir, ilmu ini sudah ada. Dan di Indonesia juga kita menjadi barometer selama ini untuk ilmu administrasi bisnis. Dan penekanan kita itu lebih kepada entrepreneurnya ya. Jadi aspek-aspek praktis bagaimana mengembangkan dunia bisnis, terutama pelaku usaha, UMKM, industri besar, kecil, menengah, dan juga di administrasi bisnis ini juga kita sudah banyak stakeholder, alumni kita yang S1, S2, dan S3 apalagi itu sudah banyak yang memegang kendali di beberapa perusahaan, bank, dan lain-lain. Itu juga bekerja sama ya dalam mengembangkan keilmuan ini gitu. Mereka juga ikut menyumbangkan sumbangsi pemikirannya juga, menjadi dosen kuliah tamu dan lain-lain ya, terlibat di dalam pengujian seperti itu. Kita kolaborasi juga dengan dia. Kita berharap ya di samping nanti memilih pemimpin yang baru dari kongres ini, ada konsep-konsep yang bisa dicetuskan untuk 5 tahun ke depan, apalagi di era yang sangat pas ini. Satu, kita sudah melewati era COVID, tapi kita masih meninggalkan
satu PR ya, karena sekarang situasi sudah berubah, cara berkomunikasi sudah berubah, cara berinteraksi, cara bernetwork, berjaringan itu sudah berubah. Nah ini PR bagi pada ilmu ini, bagaimana menempatkan situasi tata kelola bisnis ya di dalam situasi yang seperti ini. Nah yang kedua, kita punya event juga 2024. Saat itu akan terjadi pergantian RI1 dan RI2 ya. Nah, otomatis yang sekarang kan tidak bisa yang ketiga kali sesuai konstitusi. Nah, karena hal itulah kita juga dituntut apa kontribusi kita ya ketika 2004 itu terjadi pergantian pemimpin, apakah kita bisa memberikan masukan yang seoptimal mungkin seperti selama ini ya dalam memberikan masukan untuk pemimpin ke depan, kira-kira apa yang harus kita kawal ya di dalam dunia bisnis ini, terutama entrepreneurship yang ada di Indonesia dan kemudian juga mengangkatnya ke internasional.